Hai sobat, kembali lagi di channel aku. Kali ini, aku akan berbagi tips langkah-langkah dalam menulis. Simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan notifikasi kalian. Langkah-langkah dalam menulis, kita mulai dari nol ya. Perjalanan menulis itu ibarat melakukan pendakian sebuah gunung. Seseorang harus bersusah payah dahulu sebelum sampai puncak gunung. Puncak gunung adalah tujuan yang ingin ditaklukkan seseorang itu. Setelah sampai puncak, tentu kita akan senang dan bangga karena telah melewati segala rintangan dan tantangan dalam perjalanan ke puncak. Siapa yang memiliki jiwa juang tinggi pasti akan sampai dengan puncak. Sebaliknya, siapa yang ragu dan takut dapat dipastikan sampai puncak lama atau ngerinya tidak sampai puncak. Hehehe. Ke dalam video ini, akan saya bagikan langkah-langkah menulis. Pertama, dari mana munculnya ide? Sobat, ide itu bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja loh. Misalnya, kalian keluar rumah, bakalan menemukan sesuatu yang dapat diolah ke dalam bentuk tulisan. Kedua, mengolah ide dengan maksimal. Setelah ide itu, kita genggam. Saatnya kita mengolah ide, seperti halnya memasak. Kalau semua bahan dan alat-alatnya sudah lengkap, saatnya kita eksekusi memasak sebelum niat itu hilang terbawa angin. Ketiga, pentingnya mengenali tema-tema tulisan. Tema tulisan yang dapat kita tulis tentu sangat luas dan banyak, seperti tema bidang sosial, pendidikan, hukum, budaya spiritualitas, hukum, alam, dan lain sebagainya. Keempat, persiapan pra, saat, dan pasca menulis, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan menulis dan setelah selesai menulis. Sekarang, yuk kita mulai. Ide-ide menulis muncul secara tiba-tiba, bisa lewat buku-buku yang baru saja kita baca, kehidupan sosial, pengalaman hidup diri sendiri maupun orang lain, media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, berita online, dan lainnya. Ide selanjutnya bisa kita dapat dari diskusi dengan teman atau mengikuti sebuah kegiatan seminar, dan terakhir adalah melalui mimpi. Selanjutnya sobat, setelah kita dapat ide, sudah saatnya kita mengolah ide tersebut ke dalam sebuah tulisan. Tentu kalian masih ingatkan jenis-jenis tulisan itu apa saja? Kalau lupa tonton lagi video sebelumnya di video jenis-jenis dan karakteristik tulisan. Cara mengolah ide menurut aku ada 4. Pertama, dicatat. Sebagai penulis yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, tentu semua ide dicatat supaya tidak lupa. Kedua, didiskusikan. Pemikiran dan perenungan dapat didiskusikan dengan pakarnya atau relasi yang paham. Ketiga, dicari, yaitu menggali apa-apa saja yang ingin diketahui sebagai bahan menulis. Keempat, ditulis, yaitu ide yang didapatkan langsung ditulis pada saat itu, juga meskipun masih kerangka pikir. Nah, kali ini aku akan memberikan contoh tema dan topik yang dapat dikembangkan ke dalam tulisan yang menarik. Misalnya, tulisan artikel, esai, atau opini. Simak videonya ya. Kalau perlu boleh kalian salin ke lembaran catatan kalian, persiapan pra, saat, dan pasca menulis. Seperti halnya memasak, menulis juga membutuhkan alat-alat dan bahan-bahannya. Mengapa ini dipersiapkan? Karena supaya ketika menulis lancar dan bisa mengalir, kita bisa leluasa bermain-main dengan gagasan yang kita usung. Jangan lupa sumbernya ya, supaya gagasan kalian kuat. Tidak seperti judul buku Sinogumi Raji Dharma berjudul Omong Kosong. Sebelum menulis, seseorang dapat melakukan kegiatan jalan-jalan terlebih dahulu, supaya pikiran segar dan jernih. Selain itu, kalian bisa membaca-baca buku, jurnal, majalah, berita, dan lainnya, kemudian mendengarkan dan gali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Selanjutnya, yang dilakukan saat menulis adalah untuk akan diri dan lingkungan, menulis cepat atau lambat, memperhatikan dan mengabaikan pembaca, menulis produktif dan tidak produktif, berpikir kekinian dan faktor kebetulan, dan memperhatikan teknik menulis. Tiba di pasca menulis, atau setelah menulis, kalian perlu melakukan 3 kegiatan ini. Pertama, merevisi tulisan. Kedua, melakukan perenungan. Dan ketiga, merencanakan menulis lagi.
Nah sobat, itu tadi adalah langkah-langkah menulis. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian bingung dan ingin bertanya, boleh sekali menulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku bantu untuk menjawab kegelisahan kalian. Salam menulis sobat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.